persekutuan kita pada sore hari ini. Baik-baik kami mengucap syukur untuk sore ini, kesempatan Kau berikan kembali dalam kehidupan kami. Satu waktu yang istimewa buat setiap kami. Suatu waktu yang berharga buat setiap kami. Untuk kami menikmati berkat ilahi yang daripada Allah, di mana kami boleh menikmati damai, sukacita, sejahtera yang daripada Allah, yang hanya kami dapatkan di dalam Engkau saja. Dunia tidak bisa memberikan sukacita abadi buat setiap kami. Dunia tidak dapat memberikan sukacita yang sempurna buat setiap kami. Sukacita yang daripada Engkaulah Tuhan, yang senantiasa kami perlukan. Sore hari ini kami masuk dalam hadirat Allah, dan kembali lagi mempercayakan setiap pribadi kami untuk Allah kerjakan setiap jiwa kami, setiap hati kami, setiap pikiran kami, agar hidup kami dikuasai oleh Allah, hidup kami dikuasai oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami dari awal sampai selesainya, kami hanya mengizinkan Roh Kudus bekerjalah, berkaryalah, buat setiap kami menikmati sukacita yang daripada Engkau Roh Kudus. Urapi setiap hamba-hambamu, umat-umatmu, anak-anakmu, orang-orang pilihanmu. Lawat kami Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Hallelujah.
setiap kehidupan kami boleh menikmati sukacita. Karena Roh Kudus telah kami boleh menaikkan mazmur kami dalam hadirat Allah. Oleh karena curahan darah-Mu yang kudus Tuhan, membuat kami mampu memuji nama-Mu Tuhan. Darah-Mu yang sudah menyucikan setiap kami. Darah-Mu yang sudah membebaskan setiap kami. Darah-Mu yang sudah menyembuhkan setiap kami. Darah-Mu yang sudah memberikan pemulihan kepada setiap kami. Karena itulah kami menikmati sukacita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu.
hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Engkaulah sumber sukacita kami. Kaulah kebanggaan dalam hidupku. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Memang benar Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau, Yesus Tuhan kami. Engkau bukan saja Allah yang kami sembah, Engkau bukan saja Allah yang menjadi tujuan kami hadir di tempat ini, tetapi Engkau juga Allah yang sama bersedia bersama-sama dengan kami melewati segala masa, segala musim dalam hidup kami, sehingga kami tidak sedang hanya menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami, tetapi Engkau juga menyediakan diri sebagai sahabat kami. Dan Roh Kudus, kami bersyukur Engkau dikaruniakan untuk menyertai setiap langkah dalam hidup kami, setiap pergumulan dalam hidup kami. Itulah sebabnya sangat memungkinkan jika kami sedang bersama-sama dengan Engkau, ada sukacita yang terus mengalir, yang tidak dibuat oleh kemampuan kami, tetapi karena kuat kuasa-Mu yang terus mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Engkau bukan saja tinggi dan berbeda derajat dengan kami, tetapi Engkau juga sama, bahkan lebih rendah, lebih hina dari setiap kami, hanya untuk agar kami bisa menikmati Engkau setiap saat. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau. Dan sebentar jika kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, biarlah kami diteguhkan kembali. Dan kami percaya firman-Mu lah sumber kekuatan bagi setiap kami. Dan mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat sore, shalom. Tuhan memberkati setiap kita. Oke, kita akan masuk dalam kelanjutan pembahasan kita. Seperti yang sudah disampaikan pada Jumat kemarin, kita akan membahas selama 10 hari ini, kecuali hari Minggu, tentang buah roh, tetapi terkait dengan praktek-praktek nyatanya. Ya, lalu kemarin kita belajar tentang bagaimana kasih itu bisa mengampuni, kasih memberikan kekuatan bagi kita untuk mengampuni. Sekarang kita akan masuk pada buah roh yang kedua, yaitu sukacita. Galatia pasal 5, kita baca kembali bersama-sama. Ya, Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saya akan berangkat dari pernyataan yang ada di ayat ke-23. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi memang buah roh disediakan bagi setiap kita, dihasilkan oleh persekutuan kita dengan Roh-Nya yang kudus, untuk membuat kita bisa berada dalam berbagai macam kondisi, karena tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau orang marah mungkin ada yang ngerasani, tapi kalau orang bersukacita, orang susah untuk ngerasani orang yang bersukacita. Paling ngetop
mungkin orang akan ngomong, delok wong iku guyu-guyu dhewe. Tapi itu pun tidak bisa menjadi alasan bagi dia untuk menjatuhkan kita. Karena memang buah roh disediakan untuk membuat kita bisa menjadi berkat bagi sekeliling kita. Amin. Amin. Jadi buah roh ini adalah sesuatu hasil persekutuan kita dengan Allah yang membuat kita sangat mungkin untuk jadi berkat. Kenapa? Karena secara khusus pada hari ini kita akan belajar tentang sukacita. Sukacita ini bukan bicara sesuatu dari luar ke dalam. Kemarin Mas Yahya nonton Dodit Mulyanto, dan itu bikin saya nonton lagi. Dan ternyata salah satu video yang paling ramai adalah ketika Dodit Mulyanto ngerasani, kalau bahasa kerennya itu roasting. Nah, tapi kalau bahasa kita sehari-hari ngerasani Raditya Dika, itu penontonnya sampai 28 juta orang. Saya waktu ngeliat, ya lucu sih memang, tapi Roh Kudus itu fasilitas yang lebih hebat dari sekedar kita mesti buka YouTube kalau kepingin ketawa. Amin Bapak Ibu. Kalau kepingin ketawa jangan buka YouTube loh. Oh, nonton Dodit aja. Pasti, karena 28 juta yang nonton. Berarti kalau kita nonton video itu, dijamin mungkin kita akan ketawa. Kenapa? Ya 28 juta orang sudah membuktikannya. Tetapi Roh Kudus hadir tidak untuk nunggu kita buka. Karena kalau buka itu dari luar ke dalam. Gara-gara kita nonton terus kita ketawa. Tetapi sukacita yang Tuhan berikan adalah dari dalam keluar. Sesuatu yang mengalir di dalam hidup kita, sesuatu yang mengubah hidup kita, bahkan sesuatu yang kemungkinan besar menurut saya tidak bisa kita stop. Awalnya kalau kita stop, nanti kita jadi kehilangan. Tapi kalau kita serahkan diri kita, itu menjadi satu kekuatan yang membuat kita hanya bisa bersukacita. Jadi begitu mau sedih, ingat sesuatu yang Tuhan berikan, tidak jadi sedih. Itulah buah roh, itulah sukacita yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita. Sukacita ini dalam bahasa Ibraninya itu artinya kegembiraan, kesenangan hati, keriaan. Ya. Jangan langsung lihat saudari Ria gitu ya. Memang ada hubungannya sedikit sih, memang gitu ya. Begitu ngelihat Ria kok langsung bersukacita, bersukaria. Tapi tidak selamanya Ria tersenyum. Apalagi setelah makan pedas, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, sedangkan dalam bahasa Yunani artinya pengalaman emosi positif, di mana orang yang bersukacita itu sukacitanya konsisten. Maksudnya sukacitanya itu tidak naik turun. Sukacitanya ini tidak terhubung langsung dengan perasaan. Yang kita tahu ya, kalau kita bersukacita kan terhubung dengan perasaan. Tapi kalau Roh Kudus ini bukan tidak pakai perasaan, bukan. Tetapi perasaan kita ini dimampukan untuk bisa selalu bersukacita. Loh, ini penting loh Bapak Ibu. Orang dunia itu kalau semakin tua, kalangan sosialita mulai pasang benang. Karena kulitnya sudah mulai melorot. Tetapi di dalam Tuhan kenceng terus. Kalau tidak percaya silakan toleh kanan toleh kiri. Walaupun pakai masker kan kelihatan sukacitanya. Itu satu fasilitas yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga nanti kalau kita pulang ke surga, kita ini tidak bingung loh. Orang kok mukanya kok ceria terus ya. Kita sudah tidak bingung, di dunia ini sudah latihan. Karena kita ketemu dengan orang-orang yang mau mengizinkan sukacita Tuhan berkuasa atas hidup kita. Karena sukacita ini tidak akan membuat kita mudi. Terlepas mungkin kita ini orangnya melankolis, gampang ambekan, oh enggak. Nikmati kekuatan sukacita itu bikin kita seger terus.
Saya termasuk orang yang jarang senyum, Bapak. Apalagi kalau sudah mengalami ketegangan, mepet tugasnya. Tapi toh saya masih terlihat awet enom tuh Bapak Ibu. Karena apa? Karena ada waktu-waktu ketika saya bersendiri, mungkin ketika saya merasa saya emosi, saya marah, tiba-tiba sukacitanya itu muncul. Tuhan ingatkan sesuatu, membuat saya jadi tersenyum. Iya sih, ngosongnya ini doa kalah, gimana? Tidak akan membuat saya sampai jatuh, tersungkur, terus meratapi diri. Nah sekarang kita akan lihat orang-orang yang sedang bersuka cita itu seperti apa. Hasil akhirnya itu seperti kita lihat sama-sama dalam Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul ayat yang ke-16, pasal 16 ayat yang ke-25. Ini paket komplitnya, contohnya, contoh idealnya. Selain Yesus ya tentunya. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat ke-25 saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kira-kira walaupun ini tidak ada kata sukacita di sini, kira-kira yang dinyanyikan ini lagu apa? Meratapi nasib? Lagu yang melolong begitu? Berikutnya kita akan mengetahui kalau kita membaca seluruhnya, bahwa lagu-lagu yang dinyanyikan kemungkinan besar adalah lagu-lagu yang menjadi ekspresi sukacita. Bayangkan, kondisi Paulus dan Silas itu bukan kondisi yang sedang standar atau normal. Nanti itu juga akan dibahas dalam ibadah raya kita besok. Karena itu saya tidak terlalu banyak berpanjang-panjang di sini. Tetapi ini adalah sebuah contoh yang luar biasa bagaimana dari mulut orang yang sedang mengalami kesusahan, bukan cuman kesusahan biasa, tapi kesusahan karena fisik. Kondisinya tidak memungkinkan untuk bisa nyanyi. Kita ini kalau lagi bad mood, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lagi bete, ya sis, nek bete bisa nyanyi apa enggak sis? Kok nyanyi? Mesemai belum tentu. Tapi kita bersyukur hari ini kita mendengar satu kabar lagi dari apa yang firman Tuhan katakan, sebuah jaminan ketika kita mengizinkan Roh Kudus berkuasa di dalam hidup kita, kita terus mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, itu akan berdampak pada kita menghasilkan buah roh sukacita. Nah kemudian kita akan melihat sukacita itu akan punya dampak di mana saja. Yang pertama adalah sukacita itu bisa muncul karena kita menyadari penyertaan Tuhan, atau kita menyadari kita menjalani hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Hari ke hari, jam ke jam, menit ke menit. Kita buka sama-sama Mazmur pasal yang ke-16. Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai 11. Sekali lagi saya akan bacakan buat kita semua. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Dalam tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini juga menolong kita mengerti bahwa ternyata orang itu sakit hati, atau orang itu sedih, atau orang itu marah, itu bukan tergantung orang lain. Walaupun kita ngerti, kita ini dibikin jengkel seringkali karena orang lain. Jarang kita ini tiba-tiba marah gitu ya. Firsa tiba-tiba berdiri terus moro-moro kocone diwantem. Aku emosi. Apa Fir? Moro-moro mangkel. Kecuali kalau dia mengingat sesuatu karena peristiwa dengan orang.
kita terbiasa dengan satu konsep bahwa kalau kita marah itu pasti karena kita digarai oleh orang lain. Tetapi melalui ayat ini kita ditolong oleh Tuhan untuk bisa melihat bahwa sebenarnya itu tergantung sikap hati kita. Kalau kita marah itu berarti kita memilih untuk marah. Kalau kita disakiti orang dan kita sakit hati, itu karena berarti kita memilih untuk disakiti. Padahal kita bisa punya pilihan yang lain. Dan jaminan Tuhan dikatakan apa? Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Karena kita tahu Tuhan bersama dengan kita, kita lebih memilih bagaimana kita memandang kepada Tuhan. Nah, kalau kita memandang kepada Tuhan, ayat selanjutnya dikatakan, sebab itu hatiku bersuka cita. Jadi begitu menghadapi hal-hal yang berat di dalam kehidupan kita, ayo kita latihan. Jangan emosinya, jangan perasaannya yang dikedepankan, tapi izinkan akal budi kita yang sudah diserahkan oleh Roh Kudus memimpin kita. Dan saya percaya tidak mungkin tidak, kita pasti punya rem untuk emosi, untuk sedih, untuk mengizinkan diri kita sakit hati. Yang kedua, sukacita itu muncul karena kita memelihara perintah-perintah Allah. Ini kita lihat Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 10 dan 11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan apa? Sukacitamu menjadi penuh. Ayat ini sekaligus menunjukkan kepada kita sukacita kita ini tidak penuh kalau tidak ada sukacita Tuhan di dalam hidup kita. Ini kalau kalimatnya kita balik itu begitu. Jadi sukacita kita ini tidak akan pernah penuh kalau kita tidak mengizinkan sukacita Tuhan ada di dalam hidup kita. Nah, sukacitanya Tuhan ada di dalam hidup kita itu gimana? Kalau kita menuruti perintah-perintahnya, kalau kita memelihara perintah-perintahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagian besar kita pasti ketika kita melakukan sesuatu itu karena pemahaman kita. Misalnya contoh, kalau kita masak, oh biasanya nek masak cek enak ditambahi garam. Atau mungkin kalau sudah dirasakan, oh ini kurang gulone ini. Kenapa kok kita bisa memutuskan begitu? Karena kita punya pengalaman. Kenapa kok kita memutuskan itu? Karena kita percaya itu benar. Nah sekarang Tuhan sedang melatih kita. Kebenaran itu bukan hanya karena pengalaman kita saja, tetapi karena firman Tuhan ini kita pelihara. Mari, di masa penantian, masa Pentakosta ini kita diteguhkan kembali bahwa memang benar anak Tuhan itu kalau nuruti firman memang sukacita. Ayo buktikan. Ayo sama-sama kita buktikan bahwa kita, terutama soalnya saya tidak bisa membayangkan kegelisahannya wanita kalau sudah mulai mengalami kok mulai ada kerutan. Saya tuh susah membayangkan, terutama kalau lihat apa namanya orang di endorse itu loh. Tak pikir-pikir kiyo, memang sih orang itu kalau pakai make up harus diakui memang jauh lebih cantik. Tetapi Tuhan yang ngasih fasilitas lebih dari sekedar make up, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Cuman saya ini susah membuktikan karena saya tidak wanita.
kulit laki-laki ini relatif lebih kasar, maksudnya lebih tahan begitu loh. Dan lebih tidak terlalu pusing. Nah, kalau wanita kan lebih sensitif. Salah pelembab aja bisa merah-merah, apalagi pakai pemutih. Ria itu satu malam datang nutup gerbang, saya kaget tuh. Ria kok mukamu tok putih? Oh, pakai masker ternyata. Saya pikir kok terjadi perubahan. Tapi mari para wanita, nikmati kekuatan Tuhan itu. Bahwa Tuhan akan membuat sukacita itu terpancar dari mulut kita, dari bibir kita, dari kulit-kulit kita, muka kita jadi kelihatan seger. Loh, saya itu yakin. Emosi-emosinya anak Tuhan. Kalau mengizinkan Tuhan yang berkuasa di dalam dirimu, pasti raut muka itu akan ngefek ke sana. Siapa yang berani bilang ibu gembala kita umurnya 71 tahun? Oh, ini penampilan kayak 50 ini. Mari nikmati. Bukti konkretnya nanti wajah. Tapi lebih dari itu, ada sukacita yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Saya lagi kata Alkitab ini luar biasa. Yesus sendiri berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Manusia bisa bersukacita. Manusia bisa kelihatan awet nom, tidak pakai Tuhan bisa. Oh, perawatan terbukti kok. Apalagi yang suka nonton film Korea. Korea Selatan, anak sudah mulai ulang tahun 17 tahun, hadiah dari orang tua adalah operasi plastik. Oh, apa nggak ketok seger? Tapi catat baik-baik. Tuhan memberikan fasilitas lebih dari sekedar operasi plastik. Sukacita itu akan terus mengalir. Berikutnya, sukacita itu terjadi karena di dalam Tuhan kita dimampukan untuk memikul penderitaan, tetapi dengan tetap bersuka cita. Yohanes 16 ayat 33. Saya akan bacakan buat kita semua. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Karena ketika kita mengizinkan Tuhan yang bersama-sama dengan kita, walaupun dalam penderitaan, kita bisa berpikir, Paulus sempat katakannya dalam suratnya, duka cita yang akan kita alami tidak akan sebanding dengan sukacita yang akan kita alami ketika kita mampu melewatinya bersama dengan Tuhan. Mari sore hari ini, kalau kita mau mengerti arti sukacita yang sebenarnya, mari kita izinkan Roh Kudus bekerja lebih lagi di dalam hidup kita. Sekali lagi, biarlah kita dikuatkan, diteguhkan, karena sukacita itu sungguh ada. Sukacita itu yang memampukan kita memiliki semangat. Ingat sebuah pujian yang lama, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mari kita satu dalam doa. Haleluya Tuhan. Kami mau menikmati sukacita itu Tuhan. Sukacita yang melampaui segala akal. Karena sesungguhnya sukacita itu akan selalu hadir dalam situasi apapun. Boleh kami dibanting, tapi kami tidak akan hancur. Boleh kami dijepit, tapi kami tidak akan kehabisan akal. Bahkan dalam masa-masa yang seperti itu kami akan bisa membuktikan tetap sukacita ada di dalam hidup kami. Mungkin
raut wajah kami sempat berubah untuk beberapa menit, mungkin beberapa detik. Tetapi setelah itu kami percaya aliran sukacitamu akan menguatkan kami, melebihi tawa karena hal-hal yang sifatnya komedi atau lelucon. Kami mau bergembira di dalam Engkau Tuhan, karena memang ada roh sukacita yang terus mengalir di dalam kehidupan kami. Kami hidup bukan karena kenyataan, tetapi kami hidup karena percaya kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau karuniakan sukacita yang banyak dicari oleh orang. Banyak orang yang mencari sukacita karena ingin terhibur hatinya. Tetapi Engkau sesungguhnya lebih dari penghibur yang dunia berikan. Engkau sukacita yang sejati itu Tuhan. Biarlah kami sekali lagi menikmati sukacita yang keluar dari dalam hati kami, karena firman-Mu sumber sukacita kami Tuhan. Amin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, oh mengalirlah, kuasa Roh Kudus, kami menikmati kuasa. Haleluya. Roh Kudus, hiburkanku, hiburkanku. Sekali lagi mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan kami, sore hari ini kami hadir di tempat ini Tuhan. Engkau yang paling tahu kedalaman hati kami. Kami membutuhkan kekuatan daripadamu Tuhan, karena kami tahu masih ada banyak tugas yang mau Kau percayakan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mau mulai dengan hal yang sederhana, yaitu kan mau belajar mengizinkan sukacita itu keluar terus di dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami. Karena ada semangat yang muncul dari kehidupan kami, ada gairah hidup yang muncul dalam kehidupan kami. Kata-kata kami bukan kata-kata yang mengeluh, tapi kata-kata kami adalah kata-kata yang mengucap syukur, kata-kata yang menguatkan,
sukacita yang terus mengalir di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan. Kami tidak bisa bersukacita tanpa Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami mau menikmati sukacita itu. Kami mau menikmati tersenyum bukan karena kekuatan manusia, tetapi kami mau tersenyum, kami mau bersukacita, kami mau bergembira karena kami mengingat firman-firman-Mu, karena kami mengingat jaminan-Mu ya dan amin, karena kami mau mengingat pemeliharaan-Mu yang terlalu manis untuk kami lupakan. Amin Tuhan. Engkau selalu mampu membuat kami tersenyum. Engkau selalu mampu membuat kami bersukacita. Kami tidak akan lupakan kasih-Mu yang besar itu Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai mengarahkan pandangan hati kita, doa kita untuk bangsa ini. Itu kami serahkan pada Ibu Gembala untuk memimpin kita di dalam syafaat-syafaat kita. Saudara, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Akan dupa yang kami panjatkan di hadirat. Kita akan mengangkat doa kami sebagai suatu persembahan bagi hormat nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami muliakan, kami kagumi Engkau Tuhan. Haleluya. Ungkapkan rasa terima kasih saudara kepada Tuhan. Jikalau kami menemui diri kami masing-masing sehat sampai hari ini, waktu berjalannya sudah 2 bulan kami lalui, tetapi Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya dalam hidup kami sebagai putra-putra milik Allah. Oh, terima kasih, terima kasih. Kami muliakan nama-Mu. Syukur kepadamu. Angkat Tuhan, angkat hati saudara kepada Tuhan.
sebagai Allah dan Tuhan, karena Dia sudah karuniakan kemampuan buat kami untuk berkumpul bersama-sama. Oh, haleluya. Kami persembahkan pujian kami, Allah. Terimalah duka ini, Allah. Oh, haleluya. Haleluya. Glory. Syukur kepadamu. Terima kasih, ya Allah. Terimalah pujian kami. Kami bersyukur, kami memuliakan Engkau, Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami angkat hati kami melewati satu pujian untuk mendukung firman Allah. Sungai sukacitaku